さっさと脱げ。在の魔女よ。メスコモルド。Halo para animers, yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Seiken Gakuin no Makensukai yang sekarang udah nyampe ke episode ketiga. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan ya tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan suasana latihan di Akademi Excalibur 2 tahun yang lalu. Nampak Celia yang lagi latihan dengan beberapa robot. Nampaknya dia sangat berusaha keras hingga pada akhirnya terjatuh. Ngelihatnya Regina merasa iba, tapi bukan Celia namanya jika tidak keras kepala dan tak menyerah sedikit pun. Namun secara tiba-tiba semua robot mati, yang ternyata itu ulah si abang laknat, yaitu Muzzle Rhodes. Yang tentunya abang laknat ini selalu ngebully Celia yang tak kunjung mempunyai kekuatan Excalibur. Dirinya juga mengajaknya agar bergabung dengan peletonnya. Di saat Muzzle hendak menggoda Celia, dengan gercep Regina nyamperin dan mengeluarkan sebuah tembak Excalibur lalu mendodongkannya ke wajah Muzzle. Tak punya pilihan lain, Muzzle dan anak-anaknya pun pergi dari sana. Regina yang sangat antusias bahwa Celia itu pasti membangkitkan kekuatannya, namun Celia jadi ragu apakah dirinya bisa membangkitkan Excalibur miliknya. Scene lalu kembali ke masa sekarang, yang dimana nampak Celia yang masih belum sadar sejak pingsannya di kamar mandi kemarin. Sesadarnya Celia, dirinya langsung menanyakan pada Leo siapa dia sebenarnya. Leo pun jujur jika dirinya adalah penyihir kuno yang telah bangkit kembali. Dia juga menjelaskan jika di zamannya energi sihir dipakai oleh manusia untuk mengeluarkan sihir. Dan Leo bilang jika dirinya telah membangkitkan Celia dari kematian menggunakan sihir. Mendengarnya tentu Celia sangat kebingungan. Leo yang awalnya berniat menggunakan mantra tingkat 10 untuk membangkitkan Celia, tapi dirinya malah dapat hasil di luar nalar, yang mana Celia telah menjadi undead terkuat, yaitu Ratu Vampir. Jadi alasan Celia yang kelemasan kemarin itu karena kekurangan darah untuk mengisi energi sihir. Sebab itulah dia refleks menggigit leher Leo. Leo pun minta maaf karena cuma itu cara satu-satunya untuk menyelamatkan Celia. Celia lalu menceritakan kejadian yang masih membekas dalam benaknya, yaitu insiden penyerangan Void saat dirinya berumur 9 tahun. Yang mana semua keluarganya meninggal akibat insiden tersebut demi menyelamatkan semua warga. Cuma dirinya dan Regina lah yang selamat karena bersembunyi di bunker lalu masuk ke Akademi Excalibur. Sebagai keturunan salah satu dari pengguna Excalibur berbakat, Celia sangat diharapkan memiliki Excalibur yang sangat kuat. Oleh hal itu dirinya sangat berusaha keras dalam misi berbahaya karena dia yakin Excaliburnya itu akan bangkit. Namun karena sudah mati, Celia ini jadi agak ragu apakah masih bisa membangkitkan kekuatannya. Tapi Leo yakin jika Celia yang sekarang ini akan jauh lebih kuat lagi. Di keesokan harinya saat di kantin, nampak Celia yang lagi bingung mencari makanan. Leo menjelaskan jika vampir tingkat tinggi boleh makan makanan normal, tapi butuh waktu lama untuk mengubah makanan menjadi energi sihir. Sedangkan Leo yang berniat memakan roti, Celia tidak menyarankannya karena nanti nutrisi Leo akan kurang. Leo yang berniat mengganti uang Celia, dirinya lalu mengambil sekoin emas yang entah dari mana dapatnya. Dengan sangat pede Leo bilang jika sekeping emas Reidoa itu bisa membeli seisi restoran tersebut. Namun ternyata emas itu tak bisa dipakai karena semua di kota ini memakai kredit. Namun Leo tetap ngotot jika yang ia pegang itu logam mahal. Tapi ya justru perak yang terbuat dari sihir lebih berharga. Leo benar-benar tak terkutik dengan semua kenyataan pahit tersebut. Tak lama muncullah seorang cewek yang kayaknya lagi diikutin dua orang bapac. Dari pembicaraannya sih kayaknya dua om-om ini nagih uang pada si cewek ini.
Namun si cewek berniat membayarnya seminggu depan. Para bapak-bapak yang tertarik sama baju nih cewek dan memegangnya, si cewek yang risih inilah yang dia lakukan. Sekali libas langsung kena mental dan para bapak-bapak pun pergi dari sana. Leo cukup terkejut dengan kekuatannya yang ternyata Celia mengenal cewek ini yang bernama Sakuya. Sakuya diskors karena nilai kuisnya jelek. Oleh hal itu Sakuya tak bisa menemani Celia dalam misi. Selama diskors, dirinya itu cuma pergi ke kota untuk bersenang-senang sampai malam. Melihat Leo, Sakuya menyadari jika dialah anak yang diceritakan oleh Fine. Celia lalu bilang jika Leo ini termasuk segelintir murid berbakat. Singkat waktu, saat mereka makan, Leo yang penasaran dengan baju yang dipakai Sakuya bilang jika baju itu pemberian kakaknya saat tinggal di desa halamannya, yaitu Ouran. Namun semua klannya di desanya telah dibasmi oleh Void dan dirinya berniat untuk membalas dendam. Tak lama muncul dua orang cewek yang menagih hutang pada Sakuya. Namun Sakuya akan membayarnya minggu depan. Kayaknya si Sakuya ini kecanduan main slot dah, ngutang terus. Lanjut, nampak seorang cewek yang bernama Disgrace Alt, yang mana dia adalah pengawas Leo saat pengujian Excalibur kali ini. Tanpa lama, Disgrace langsung menyuruh Leo untuk menunjukkan Excaliburnya. Kitare, Majoyo. Leo bilang jika tipe kekuatan tongkatnya mungkin pendukung, tapi tergantung situasi yang ada. Leo lalu disuruh melawan 3 buah simulator Void, dan karena tipenya pendukung, maka Leo membutuhkan rekan garda depan. Namun secara nggak diduga, Disgrace dibuat terkejut dengan apa yang telah terjadi. Bahkan semua murid nampak tak berkutik ngelihatnya. Disgrace yang berniat menganalisa dan akan menyiapkan simulator penggantinya, namun malah muncul Muzzle yang berniat menjadi lawan Leo. Merasa diremehkan oleh Leo, dirinya langsung menunjukkan Excaliburnya, yaitu Excalibur Dominion yang bisa mengendalikan seseorang. Celia yang merasa itu tak adil, beda halnya dengan Leo yang masih santuy-santuy aja. Oleh hal itu, Celia akan ikut bertarung juga dengan Leo. Namun itu ada syaratnya, yaitu jika kalah Celia harus masuk ke Peleton Muzzle. Leo pun mengiyakan tantangan tersebut. Namun sebaliknya, jika Muzzle kalah maka dia jangan mengganggu Celia lagi. Itu Leo lakukan karena dirinya tak mau menyerahkan familiarnya pada Muzzle. Setelah Celia mengambil senjata, tak lama pertarungan pun dimulai. Melihat kekuatan Celia yang tiba-tiba meningkat pesat, Leo sangat terkejut. Di sela-sela Celia sibuk menghadapi satu anak buah Muzzle, Muzzle menyuruh satu anak buahnya lagi untuk menyerang Leo. Leo pun bersiap agar serangannya tak terlalu berlebihan lagi. Ketika cewek ini menggunakan elemen listrik, Leo lalu menggunakan sihir bayangan kayak milik Shikamaru yang dengan mudahnya menangkis dan menangkap cewek ini. Melihat boneka-boneka yang Muzzle kendalikan akan kalah, dirinya pun berniat kabur. Tak lama nampak Regina yang baru datang karena dirinya kelupaan dengan ujian Leo saat ini. Ketika Celia telah mengalahkan semua kroco dan hendak menyerang Muzzle, secara nggak diduga, Muzzle membuat Celia tak bisa bergerak sedikit pun. Meski begitu, Muzzle berniat untuk menyingkirkan Leo terlebih dahulu. Leo nampak dikeroyok habis-habisan oleh kroco Muzzle. Melihat itu, saking kuatnya keinginan Celia yang ingin melindungi Leo meski tanpa Excalibur, secara nggak diduga, inilah yang terjadi. Muzzle berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Celia menggunakan pedang yang ia dapatkan entah dari mana. Dari Excalibur atau dari sihir, entah apa yang terjadi. Bersamaan dengan itu, semua cewek yang dikendalikan oleh Muzzle kembali tersadar. Merasa nggak percaya dengan apa yang sudah terjadi, karena kalah telak, Muzzle pun menyerah. Semua orang pun bersorak ramai atas kemenangan Celia. Regina bahkan sangat kegirangan dengan Excalibur Celia yang akhirnya bangkit. Singkat waktu, di sore harinya, saat di asrama, Celia berterima kasih pada Leo. Leo yang bilang bahwa Celia adalah familiarnya. Kebingungan dengan kata familiar, Leo pun ngejelasin jika familiar itu adalah makhluk pelindung untuk majikannya. Meski begitu, Celia punya permintaan pada Leo, yaitu Celia meminta agar Leo membuat dirinya semakin kuat. Lalu di malam harinya, anggota Peleton Celia
mengadakan pesta makan-makan atas kebangkitan Excalibur milik Celia dan juga atas bergabungnya Leo ke Peleton 18 milik mereka. Fine sangat senang, sedangkan Sakuya sangat penasaran saat dimana hasil latihan keras Celia terbayarkan. Dirinya yang juga penasaran seperti apa bentuk Excalibur milik Celia, karena Celia bilang jika bentuknya adalah pedang ringan yang tajam. Mengetahui itu, Sakuya mengusulkan nama Excaliburnya, yaitu Kirisaki Bunbun Maru, sedangkan Regina menyarankan Shining Saint Sword. Namun ya, si Celia ini akan memberinya nama setelah menguasai penuh pedangnya. Saking tampannya nih bocah malah membuat para ciwi-ciwi jadi kayak gini. Leo pun masuk ke kamar Fine untuk mendaftarkan data biometriknya ke akademi. Setelah selesai, diketahuilah bahwa Leo ini meski menggemaskan wajahnya, tapi suka ngelirik opai gede dah. Lalu Leo nampak salfok sama sebuah peta. Dirinya yang berniat memeriksanya. Alhasil Fine meminjamkan terminal cadangan miliknya. Setelah itu, saat sendirian, Leo nampak memeriksa peta di sekitar daerah dirinya berbicara dan lokasi pasukannya bertarung melawan Great Sage Archail dulu. Dirinya merasa ada kaitan antar kemunculan Void dengan dataran medan perang yang dulu. Dirinya lalu memanggil Blackas, yang mana Blackas menemukan kristal sihir besar yang tertanam di bawah tanah, yang mana kristal itu mengalirkan sihir ke seluruh kota. Setelah Blackas pergi, tak lama giliran Sari yang muncul. Bukannya apa dia malah ngasih donat dan membawa banyak oleh-oleh untuk tuannya. Merasa bingung dengan adanya lubang donat, Sari ngejelasin kalau lubang donat itu agar menjadi matang sempurna. Tidak hanya itu, Sari juga mendapatkan informasi bahwa semua orang tak ada yang mengetahui insiden perang atau Raja Iblis 1000 tahun yang lalu. Di tengah perbincangan mereka dibuat terkejut dengan kemunculan Celia yang baru selesai mandi. Setelah itu, kita ditunjukin beberapa orang yang melakukan penyelidikan Void di bawah Pulau Apung, tepatnya di dalam air. Awalnya mereka tak melihat tanda-tanda aneh, namun ketika melihat sebuah jangkar yang terlilit dengan entah apa itu, secara nggak diduga. Dan ya, itulah akhir dari anime Seiken Gakuin no Makensukai episode ketiga. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pentingin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat.